Pemirsa, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Ya, kita bisa lihat pemirsa, kecanggihan drone Hizbullah ini menjadi sorotan dunia. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV memiliki teknologi night vision dan diklaim ini merupakan milik Hizbullah. Rekaman yang kita lihat ini menunjukkan kemampuan pemantauan target meskipun dalam situasi gelap di malam hari di area perbatasan Lebanon Israel, dan drone ini mampu bergerak cepat, diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan di malam hari menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi Hizbullah. Pemirsa, kemunculan drone night vision Hizbullah menandai ada perkembangan baru teknologi udara tanpa awak di dalam konflik kawasan. Di tengah gencatan senjata, Israel membombardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 warga Gaza. Pemirsa, kepanikan terjadi. Warga Gaza berlarian mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Dunia mengecam serangan ini karena serangan terjadi saat warga Gaza sebenarnya tengah bersiap merayakan Idul Adha. Akan tetapi Israel tetap menyerang rumah hingga toko di kawasan Al-Rimal. Alhasil warga yang sedang berbelanja untuk Idul Adha pun terkejut dan berlarian menyelamatkan diri atas serangan ini. Kepanikan massal terjadi di Gaza bagian barat. Pertama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan saat-saat pasukannya mencegat jet tempur siluman F-35 serta menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak MQ-9 milik Amerika. Pemirsa, detik-detik dicegatnya pesawat jet F-35 yang ditembak jatuhnya drone MQ-9 dirilis IRGC. Insiden tersebut diklaim IRGC terjadi pada Senin dini hari tadi di tengah eskalasi ketegangan yang kembali memanas pasca serangan udara militer Amerika Serikat di wilayah Iran Selatan. Di sisi lain, CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat, menegaskan operasi udara yang mereka lakukan merupakan bentuk serangan pertahanan diri guna melumpuhkan situs peluncuran rudal yang mengancam jalur perdagangan Selat Hormuz. Konflik yang terus membara pasca suksesi kepemimpinan di Teheran kian diperumit oleh tekanan diplomatik Washington yang mengancam akan mengambil tindakan tegas jika negosiasi nuklir menemui jalan buntu. Situasi ini pun memicu kekhawatiran global akan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata sementara yang sempat disepakati kedua belah pihak. Dan menangkap seorang pekerja pabrik yang diduga menjadi mata-mata Israel. Ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran kepada pihak terkait Israel. Otoritas Iran menangkap seorang pria bernama Mojtaba Kian, bekerja di sebuah pabrik dekat Karaj. Pabrik tersebut memproduksi komponen peluncur rudal milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kian diduga mengirim 7 pesan kepada kelompok monarkis yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Dalam pesan-pesan tersebut, ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran.
Ia juga meminta koordinatnya untuk diteruskan kepada Bibi atau julukan yang kerap merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iran menyebut fasilitas tersebut kemudian dibombardir sekitar 3 hari setelah informasi dikirimkan. Atas dugaan kerjasama dengan Israel, Kian kini diancam dengan hukuman mati. Ia juga harus menghadapi hukuman penyitaan aset sesuai dengan hukum Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Presiden Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan uranium milik Iran jika tak segera diserahkan. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel. Salah satu syarat utama dari AS menuntut Iran agar seluruh stok uranium diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Presiden Amerika Serikat bahkan menegaskan bahwa pasokan uranium diperkaya tinggi milik Iran akan segera diserahkan kepada AS atau dihancurkan. Disampaikan Donald Trump dalam Social Truth pada Senin waktu setempat, uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan. Presiden AS juga menambahkan uranium itu bisa dihancurkan di tempat atau di lokasi lainnya yang dapat diterima. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Mojtaba Khamenei menginstruksikan uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Kepemilikan uranium yang diperkaya oleh Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin pembahasan yang alot dalam perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon.
Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Warga Beirut pun mengungsi keluar wilayah. Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. Serangan besar-besaran sudah dimulai sejak Minggu, diantaranya menargetkan Tyre. Sejak konflik berkecamuk, Israel mengabaikan gencatan senjata dan terus menyerang Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan menggelar operasi militer skala besar Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. Israel juga meminta warga Lebanon segera mengevakuasi diri sebelum serangan dilancarkan. Akibatnya terjadi kepanikan, warga Lebanon mengungsi keluar wilayah. Warga Beirut mengungsi keluar wilayah. Warga berbondong-bondong naik kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Israel mengumumkan operasi militer pasca Amerika umumkan akan segera mencapai kesepakatan dengan Iran. Dalam upaya perundingan ini, Israel dikabarkan tak diikut-sertakan Amerika Serikat dalam pembicaraan damai dengan Iran. Namun belakangan Amerika Serikat memberikan kejutan meminta negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Pakistan bergabung dalam Abraham Accords atau Perjanjian Abraham sebagai syarat damai AS-Iran. Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan diplomatik, ekonomi dan keamanan di mediasi Amerika Serikat dengan melibatkan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko dan Kazakhstan.